Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar, kita belajar bersama dalam suatu majelis. Mudah-mudahan duduknya kita di sini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas suatu tema, itu berkaitan dengan pemenuhan hak dari saudara kita. Ketahuilah jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bersaudara di antara kita, yaitu bersaudara atas dasar keimanan dan keislaman. Akhirnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Sungguhnya seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Makanya meskipun kita tidak ada hubungan kekerabatan di antara kita, tidak ada sambung rahim antara kita, namun kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saudara atas dasar keimanan. Oleh karena jamaah sekalian, tatkala kita ini adalah hamba-hamba yang bersaudara, maka seharusnya kita adalah hamba-hamba yang pekah di antara kita. Kita saling menyayangi di antara kita, dan juga kita harus memenuhi hak-hak dan kewajiban di antara sesama kita. Bahkan di antara dalam suatu hadis Nabi SAW menyebutkan bagaimana sih tentang hubungan antara sesama muslim. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan apa yang datang kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut datang kepada dirinya. Artinya di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harusnya sebagai seorang muslim itu yang peka terhadap saudara kita yang lain. Tatkala saudara kita mendapatkan kebahagiaan, maka idealnya kita pun merasakan kebahagiaan tersebut. Sebaliknya tatkala ada saudara kita mendapatkan keburukan, maka idealnya pun kita merasakan musibah tersebut atau merasakan keburukan tersebut. Kenapa? Kita ini saling bersaudara di antara kita. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana hubungan erat antara kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa taharubihim matsalul jasad." Kata Nabi SAW, permisalan orang-orang beriman itu dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka itu seperti jasad. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kata Nabi SAW, kalau salah satu jasad merasa sakit, maka seluruh tubuh pun akan merasa sakit sehingga tidak bisa tidur, tidak bisa demam. Inilah keterkaitan hubungan antara kita dengan sesama kaum muslimin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah taala, Islam sangat menghargai namanya hak dan kewajiban. Oleh karenanya banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya kita ini harus perhatian sama kewajiban atau perhatikan terhadap hak orang lain. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu nasihat Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Kata Salman, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah hak kepada setiap pemiliknya. Terlebih tadi kita katakan bahwasanya
sesama muslim kita ini adalah saudara, maka kita lebih utama untuk memberikan hak kepada mereka. Kewajiban kita apa sih kepada mereka? Kalaulah kepada semua makhluk hidup, kepada semua manusia, baik orang kafir atau mukmin, ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi kepada mereka, maka di sana ada hak-hak yang lebih utama yang harus kita berikan kepada mereka, yaitu hak seorang muslim. Oleh karena jemaah semoga dirahmati Allah Taala, sebagian ulama tatkala mereka berbicara tentang hak dan kewajiban, mereka mengatakan seorang muslim yang cerdas, dia tidak terlalu peduli dengan haknya dia, tapi dia lebih perhatian, lebih fokus kepada kewajiban dia kepada orang lain. Kenapa demikian jemaah? Karena hak yang kita miliki, kalau kita tidak dapat di atas muka bumi ini, kita nanti akan dapatkan di akhirat. Sebaliknya kewajiban yang kita tidak tunaikan di dunia ini, maka kewajiban tersebut adalah hutang yang harus kita bayar nanti pada hari kiamat. Maka Nabi SAW pernah bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Sesungguhnya hak-hak itu akan dikembalikan kepada siapa? Pemiliknya. Maka mungkin tatkala di dunia ini kita merasa kita dizalimi sama orang, ketahuilah mungkin di dunia kita tidak bisa dapat hak kita tersebut, tapi nanti di hari kiamat lihatlah hak tersebut bakal dikembalikan kepada kita. Sebaliknya, jika ada hak-hak yang kita tidak tunaikan kepada orang lain, artinya kita zalim sama dia, maka ketahuilah hak tersebut mau tidak mau nanti pada hari kiamat kita pasti akan bayar kepada orang tersebut. Oleh karena Nabi mengatakan la tu'addunal huquqa ila ahliha. Sesungguhnya hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari kiamat orang-orang itu lari dari saudaranya, dari istrinya atau suaminya, dari ibunya, dari ayahnya. Kenapa? Sebagian tafsir para ulama menyebutkan karena dia tidak mau diminta haknya. Kenapa kita di atas muka bumi ini kita punya hak dan kita punya kewajiban. Kita punya hak, kita punya kewajiban kepada istri kita, kepada anak kita, kepada siapa lagi? Tetangga kita, kepada teman kantor kita. Kita sadar kita tidak bisa memenuhi semua kewajiban hak-hak tersebut. Pasti ada miss di antara kewajiban-kewajiban tersebut yang kita lakukan kepada mereka. Nah, pada hari kiamat kita tidak mau hak-hak tersebut diambil oleh mereka. Diambil oleh mereka. Oleh karena kita kabur. Bahkan kepada anak kita kita lari. Mungkin di dunia kita sayang kepada dia, bahkan kita rela mati gara-gara dia, tapi pada hari kiamat enggak ada urusan. Ente jalan sendiri, saya jalan sendiri. Orang tua kita pun demikian. Di dunia kita sayang sekali sama dia, tapi nanti pada hari kiamat enggak ada urusan. Kau jalan sendiri, saya jalan sendiri. Kenapa? Takut pahala kita, hak kita dikembalikan kepada orang-orang yang kita tidak memenuhi kewajiban mereka. Artinya jemaah semoga Allah Taala perhatian terhadap kewajiban kita kepada orang lain, maka ini pembahasan yang penting. Kita perlu tahu apa sih kewajiban-kewajiban kita kepada orang, kepada sesama muslim. Oleh karena pada kesempatan kali ini jemaah semoga Allah Taala, saya akan bacakan sebuah hadis yang menjelaskan sedikit lebih detail tentang kewajiban kita kepada muslim yang lain atau hak orang muslim kepada kita. Kenapa kita belajar seperti ini? Supaya kita tidak terluput dengan hak-hak seperti ini dan supaya kita nanti tidak diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya sampaikan ini adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Sesungguhnya hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada berapa? 6. Kemudian Nabi ditanya dari para sahabat, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa saja 6 hak tersebut wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau kau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkan salam kepada dia. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaramu mengundangmu, maka penuhi undangan tersebut. Wa idza stansahaka
fansah lahu. Kalau saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau saudaramu bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau saudaramu sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau saudaramu wafat atau meninggal, maka iringilah jenazahnya sampai kuburan atau iringilah jenazahnya. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, atau bahasa gampangnya kewajiban kita kepada muslim yang lain. Perhatikan di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Para ulama tatkala mereka mensyarah hadis ini, mereka mengatakan maksudnya muslim di sini adalah am, artinya umum. Artinya tidak hanya terfokuskan kepada muslim yang taat saja. Selama seorang KTP-nya muslim dan kita tahu perawakannya dia orang muslim, maka muslim tersebut punya hak atas 6 ini kepada dari kita. Kita wajib memberikan 6 hal tersebut kepada muslim tersebut. Entah dia mungkin muslim yang taat atau mungkin muslim yang tidak taat. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya justru kepada muslim-muslim yang tidak taat itulah yang perlu kita lakukan kepada mereka. Kenapa? Agar hati mereka tergerak melihat bagaimana akhlaknya orang-orang muslim yang baik. Terkadang kan kita cuek sama orang-orang yang mungkin pelaku maksiat, yang mungkin kita merasa dia kurang taat, akhirnya kita cuek, kita tidak berikan salam kepada dia. Padahal kata para ulama sebenarnya jelas Ibnu Utsaimin, justru itulah orang-orang yang penting untuk kita berikan salam kepada mereka. Maka hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, di sini maksudnya adalah secara umum, tidak pandang muslim yang taat atau muslim yang tidak taat. Kemudian jamaah semua taala, ini hukum asal, artinya kita punya kewajiban kepada hak orang lain. Namun kewajiban-kewajiban ini kata para ulama terkadang bisa gugur. Terkadang bisa gugur. Artinya yang tadi hukum asalnya kita harus berikan hak ini kepada mereka sesama muslim, tapi ternyata di sana ada namanya udzur sehingga kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan hal tersebut. Contohnya misalnya kita bicara tentang walimah. Walimah tadi Nabi mengatakan wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada saudara mau mengundangmu maka penuhilah. Terkadang ada walimah yang tidak syar'i yang mungkin terjadi kemaksiatan, maka kewajiban ini gugur dari kita. Maka ini poin kedua, hukum hak-hak ini asalnya harus kita jalani, tapi terkadang di sana ada udzur yang membuat kita tidak wajib lagi untuk memberikan hak tersebut. Ikhwan fiddin, kemudian Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim sittun. Ada berapa? 6. Menjadi pertanyaan, apakah hak kita sama orang lain itu cuma 6 itu aja? Kata para ulama, tidak. Dalam hadis ini bukan maknanya untuk membatasi, tidak. Tapi 6 di sini adalah maksudnya adalah penegasan. Kenapa? 6 ini yang paling sering kita dapati, dan 6 ini adalah hal yang urgent yang harus kita berikan kepada sesama muslim. Jadi tidak terbatas cuma hanya 6 ini aja, tapi lebih banyak daripada itu. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga Allah taala. Kemudian selanjutnya, hakul muslim alal muslim. Seolah-olah hadis ini menyebutkan bahwa ini adalah suatu kewajiban yang kita harus lakukan kepada setiap muslim. Kata para ulama, dalam 6 hal tersebut ternyata tidak semuanya wajib. Tidak semuanya wajib. Contoh misalnya, wa idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau berikan salam kepada saudaramu, kalau kau ketemu saudaramu maka berikan salam. Sekarang saya tanya, apa hukum mengucapkan salam kepada saudara sesama muslim? Jumhur ulama mengatakan hukum mengucapkan salam kepada saudara kita hukumnya sunnah. Tapi menjawab hukumnya wajib. Namun kenapa Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim? Nabi mengatakan ada 6 hak yang harus kita berikan kepada sesama muslim, dan Nabi seakan-akan menyamakan misalnya tadi mengucapkan salam kemudian menjawab undangan. Padahal menjawab undangan wajib, mengucapkan salam sunnah. Kata para ulama, ini agar kita ada penegasan bahwasanya meskipun sunnah harus kita lakukan. Kenapa? Itu di antara hak yang perlu kita tunaikan kepada orang
orang lain. Maka jangan dibeda-bedakan antara ini. Maksudnya di sini Nabi menyebutkan seakan-akan semua ini adalah sama karena disebutkan dalam satu diksi atau dalam satu momen. Kita bahas yang pertama jamaah semoga Allah Taala. Nabi mengatakan hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau ketemu saudaramu, maka ucapkanlah salam. Ikhwani fid din, tadi kita sebutkan hukum salam kepada saudara kita. Jumhur ulama mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Ketahuilah salam ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin kita tatkala memberikan salam kepada orang, kita merasa ini hal yang biasa. Bahkan kita mungkin menganggap remeh, itu suatu kebaikan yang mungkin kebaikan yang kecil. Padahal ketahuilah kita mengucapkan salam kepada orang itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan banyak kebaikan di sana. Oleh karena di antara hal yang sangat menunjukkan urgennya kita memberikan salam kepada orang, Nabi SAW pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian itu tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu hal yang jika kalian lakukan itu kalian akan saling mencintai di antara kalian? Maka kata Nabi, afshus salam bainakum. Ucapkanlah atau tebarkan salam di antara kalian. Saya bacakan tadi riwayat Nabi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Tidak akan kalian beriman kecuali sampai kalian saling mencintai. Tidak akan saling kalian mencintai sampai kalian menebarkan salam di antara kalian. Menunjukkan ini bahwasanya menebarkan salam ini mengantar kepada surga. Amalan simpel, sepele. Tapi kan kita tidak tahu. Saya sering mengatakan kita itu tidak tahu kita masuk surga lewat amalan yang mana. Karena kita masuk surga bukan karena amalan kita, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu amalan mana yang ikhlas, yang membuat membuat Allah ridho kepada kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga. Maka jangan remehkan amalan-amalan yang sekecil seperti ini. Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan amalan sekecil apapun meskipun kau hanya berwajah berseri-seri tatkala kau berjumpa dengan saudaramu. Kita buka gigi aja di depan saudara kita itu ada pahalanya jamaah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau tersenyum dengan saudaramu itu ada nilai pahalanya sedekah. Maka enggak punya uang, banyak-banyak senyum kepada orang. Dihukumi sedekah oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan terlalu banyakkan senyum juga, nanti giginya kering. Oke, jemaah semua taala, mengucapkan salam tadi saya katakan meskipun amalan yang simpel, tapi ini ternyata amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Amr cerita, ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian ditanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling terbaik? Maka Nabi mengatakan, tut'imut ta'am, kau berikan makanan kepada fakir miskin, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kau berikan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Ikhwan, masalahnya kita sekarang ini kita hanya salam kepada orang yang kita kenal. Iya tidak Bapak-bapak? Iya. Maka Nabi mengatakan salam kepada orang yang kau kenal dan juga orang kau tidak kenal. Asal kita tahu ada orang misalnya pakai peci, berarti orang Islam insyaallah. Tatkala kita sadar, kita yakin ini orang Islam, ucapkanlah salam kepada mereka. Kalau kita datang tiba-tiba ada orang mungkin dia pakai kalung salib, ya kita enggak salam, kita tahu ini bukan muslim. Tapi selama kita tahu ini orang muslim, kita ucapkan salam. Karena Nabi yang perintah kepada yang kau kenal dan kepada tidak yang kau kenal. Maka ubah mindset kita. Jangan sampai kita hanya berikan salam kepada orang-orang yang kita kenal aja. Kita berikan juga kepada sesama kaum muslimin. Siapapun yang mungkin kita lihat ketemu dia berjenggot, pakai peci, selama kita tahu ini zon kita ini orang muslim, maka berikan salam kepada mereka. Ikhwan fillah, di antara keutamaan salam yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Beliau ini dulu adalah seorang Yahudi. Dia cerita, saya itu tahu tatkala Nabi SAW datang dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan saya lihat di antara hal-hal yang pertama kali diucapkan Nabi SAW, Nabi itu mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia,
afshus salam, berikanlah, tebarkanlah salam, wa atimut ta'am, dan berikanlah makanan kepada fakir miskin, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salat malam tatkala manusia itu sedang tidur, tadkhulul jannata bis salam, kau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Lihat, di antara ucapan yang pertama kali disampaikan oleh Nabi SAW tatkala sampai di kota Makkah tadi apa? Banyak. Tapi yang paling pertama kali apa? Afsus salam. Tebarkanlah salam di antara kalian. Luar biasa. Maka sejak sekarang jangan sampai kita meremehkan namanya salam kepada sama kaum muslim. Lihat, diriwayatkan oleh Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma, dicerita bahwasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala itu sering ke pasar, Pak. Ngapain? Belanja, shopping? Enggak. Cuman pengen nebarin salam kepada orang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa? Supaya syiar Islam hidup di antara kaum muslimin. Maka sosok Abdullah bin Umar, padahal Abdullah bin Umar ini seorang ulama. Mending dia di rumah dia baca buku atau yang lainnya. Tapi ternyata dia sempatkan untuk keluar ke pasar beberapa waktu untuk apa? Mengucapkan salam. Ini menunjukkan betapa besarnya atau betapa pentingnya, betapa mulianya mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin. Maka ingat, ini hak pertama kita, hak orang lain kepada kita, atau kewajiban kita kepada sesama muslim. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Kewajiban kedua kita jamaah semoga dari Allah kepada saudara kita sesama muslim, Nabi mengatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaramu mengundangmu, maka ucapkanlah salam. Maka sambutlah undangan tersebut atau penuhi undangan tersebut. Hukumnya wajib. Wa idza da'aka fa'ajib. Kalau ada saudaramu mengundangmu, maka wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Para ulama membahas tentang hadis ini. Apa maksud undangan di sini? Karena kita tahu undangan kan banyak. Ada undangan apa? Walimah, ada undangan selamatan rumah baru mungkin, ada undangan sunatan, ada undangan akikohan, apalagi kan banyak. Apa yang dimaksud dengan undangan di sini? Maka jumhur ulama mereka mengatakan yang dimaksud dalam undangan di sini adalah undangan walimah. Walimah pernikahan. Maka jamaah semoga dari Allah Taala, kalau kita diundang oleh saudara kita sama muslim undangan pernikahan, maka selama kita tidak ada udzur, wajib untuk kita hadiri undangan tersebut. Kita wajib hadiri undangan tersebut. Kenapa para ulama mereka membawa hadis ini kepada walimah? Karena banyak dalil lain yang mendukung. Contoh seperti hadis Nabi SAW, syarut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu makanan walimah. Walimah seperti apa kata Nabi? Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Itu walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya. Adapun orang-orang miskin tidak diundang. Kenapa? Orang-orang kaya enggak butuh sama makanan walimah, sehingga makanan tersebut menjadi makanan yang paling buruk. Adapun orang-orang miskin yang mau makan makanan tersebut, yang butuh sama makanan tersebut, yang pengen makanan tersebut tidak diundang, maka jadilah makanan tersebut sebagai makanan yang paling buruk. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa man lam yajibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang tidak menjawab undangan walimah, faqad asallaha wa rasulahu. Sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah undangan walimah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Kalau salah seorang di antara kalian diundang oleh saudaranya, falyatiha, maka wajib bagi dia untuk datang. Maka jemaah semoga Allah, kalau kita diberikan undangan walimah saudara kita, maka wajib kita untuk mendatangi. Ada beberapa syarat yang menjadikan walimah itu wajib untuk kita datang. Artinya ada syarat-syarat juga ternyata. Tidak semua walimah itu menjadikan kita wajib untuk datang. Saya akan sebutkan syarat-syaratnya walimah yang wajib untuk kita hadiri. Yang pertama adalah tentu yang mengundang seorang muslim. Yang mengundang seorang muslim. Kalau saudara kita sama muslim mengundang kita, maka ini wajib bagi kita untuk mendatangi, menghadiri
undangan tersebut. Kemudian yang kedua jamaah, yang mengundang bukanlah orang yang sedang dihajar. Dihajar itu lagi diboikot. Misalnya yang menikah ternyata pelaku maksiat. Orang-orang tidak suka sama dia. Misalnya dia pemabuk ataupun judi atau yang lainnya, diboikot sama masyarakat, maka sebaiknya kita tidak datang. Contoh misalnya orang-orang yang diboikot, misalnya orang-orang yang musyrik misalnya lah, atau orang-orang yang dalam penyimpangan. Misalnya semua masyarakat semua tidak suka sama dia, diboikot, maka ini pun tidak wajib bagi kita untuk mendatangi walimah tersebut. Kemudian poin ketiga jamaah subhanahu, undangan tersebut bersifat khusus, spesifik kepada antum. Misalnya kita keluar pulang sholat isya, nanti tiba-tiba ada orang mengatakan gini, jamaah masjid apa ini? Al-Muhajirin. Al-Muhajirin, saya undang antum semua untuk menghadiri walimah saya. Kita diundang tidak? Diundang kan? Karena dia mengatakan semua jamaah di sini saya undang untuk walimah saya pekan depan ya. Habis kajian nanti makan-makan di walimah saya. Berarti kita semua diundang. Apakah wajib undangan seperti ini kita datangi? Kata para ulama tidak. Kapan wajib? Tatkala dia tujukan khusus kepada kita. Misalnya dia bikin undangan kemudian dia tulis namanya Bapak siapa? Joko bin Widodo misalnya. Bapak Joko bin Widodo. Maka seorang yang namanya Bapak Joko bin Widodo wajib bagi dia untuk menghadiri walimah tersebut. Kenapa? Spesifik namanya disebut. Tapi kalau hanya undangan secara umum, maka tidak wajib untuk kita datang. Tidak wajib, tapi sunnah untuk kita mendatangi. Maka ini poin yang berapa? Ketiga. Poin yang keempat, jamaah, yang wajib kita datangi itu undangan walimah pertama. Undangan walimah pertama. Maksudnya seperti apa? Terkadang ada orang itu walimahnya lebih dari sekali. Dengan satu istri tentunya. Dia di resepsi, dia nikah, dia bikin resepsi pertama, mungkin di mana? Di sini. Daerah apa namanya? Apa namanya? Pondok Kelapa. Nanti bulan depan dia bikin resepsi lagi misalnya di Bekasi. Nanti bulan ketiga dia bikin resepsi lagi di Cilengsi misalnya. Maka yang wajib kita hadiri itu hanya yang pertama tadi. Yang mana? Yang di mana? Pondok Kelapa. Adapun yang di Bekasi, yang di Cilengsi kalau kita diundang tidak wajib untuk kita datang. Tapi kalau kita mau datang sunnah, kebaikan. Sekarang saya tanya, ada orang nikah istri kedua, dia undang antum, wajib tidak hadir? Wajib tidak? Kan ini walimah kedua. Padahal tadi syaratnya walimah pertama. Ini walimah kedua, hadir, wajib hadir tidak? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Ikhtilafal fuqaha. Bapak-bapak ikhtilaf. Jawabannya wajib kita datang. Kenapa? Ini walimah pertama dari istri kedua. Paham? Dia nikah lagi yang ketiga. Dia undang antum lagi. Wajib datang tidak? Wajib. Kenapa? Walimah pertama dari istri yang ketiga. Dari istri yang ketiga ternyata dia bikin walimah dua kali. Yang pertama di sini, yang ketiga, yang kedua dia bikin di misalnya di Jakarta. Di mana ya? Di Kuningan. Wajib tidak datang? Tidak. Kenapa? Walimah kedua istri keberapa tadi? Ketiga. Antum kalau diajak ngomong gini cengir-cengir. Maka syarat yang keempat adalah undangan pada walimah yang pertama. Kemudian selanjutnya jamaah subhanahu wajib bagi kita untuk datang kalau tidak memberatkan. Kalau tidak misalnya ada orang saudara kita, teman kita nikah di Surabaya misalnya, atau di manalah di luar kota. Kemudian dia undang kita untuk kita datang. Kita tidak ada dana, dia kusi ngundang juga tidak kirim tiket, maka tidak wajib untuk kita datang. Kenapa? Uzur memberatkan, kita tidak bisa menghadiri undangan tersebut dan kita tidak berdosa. Kemudian yang keenam, tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut.
Tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut. Kenapa? Terkadang ada acara-acara walimah yang di sana ada kemungkaran. Contoh misalnya ikhtilat, maka tidak wajib kita datang. Tapi kata para ulama, kita harus datang. Caranya bagaimana? Kita bersiasat. Kita cari waktu-waktu di mana kemungkaran belum dimulai. Kan biasanya pernikahan itu ada apa? Ada biduan-biduannya, ada dangdutan-dangdutannya. Kita datang sebelum acara itu selesai. Contoh misalnya kita datang tatkala acara akad. Saya rasa kalau acara akad terkadang nggak ada dangdutan-dangdutan ya kan. Nanti selepas akad baru ada dangdutan, ada biduannya. Kalau kita tidak bisa datang tatkala jam akad, maka nanti antum datang terakhir. Kapan? Tunggu biduannya capek. Tunggu biduannya capek, musiknya berhenti, baru antum datang ke acara walimah tersebut. Antum salami, mohon maaf saya datang, dijelaskan yang baik. Maka meskipun ada kemungkaran, tidak ada kemungkinan untuk kita datang, tapi kita berusaha untuk datang. Kita cari waktu-waktu yang dimana kemungkaran-kemungkaran tersebut tidak terjadi. Tadi di awal atau di akhir. Kemudian jamaah sallallahu alaihi wasallam, inilah sudah berapa tadi? 6. Maka inilah syarat-syarat di mana undangan walimah itu wajib untuk kita hadiri. Salah satu syarat-syarat ini gugur, maka tidak wajib bagi kita untuk datang. Kemudian jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita ketiga kepada orang lain, kepada sama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza stansahaka fansahhu." Kalau saudaramu meminta nasihat kepada engkau, maka berikanlah nasihat kepadanya. Ikhwani fid din, apa makna nasihat? Nasihat dalam bahasa kita itu apa? Wejangan kan? Wejangan, solusi, saran atau yang lainnya kan? Seperti itulah. Ketahuilah makna ini terlalu sempit. Makna nasihat yang benar kata para ulama dalam bahasa Arab itu iradatul khair. Kita mengharapkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Lil mansuh, bagi orang kita nasihati. Maka cakupan nasihat itu lebih besar daripada makna nasihat dalam bahasa Indonesia. Dan makna nasihat dalam bahasa Indonesia itu termasuk bagian dari nasihat dalam bahasa Arab. Contoh misalnya nasihat dalam bahasa Indonesia kita kan, misalnya ada orang datang, aduh saya ini lagi futur, coba kau berikan saya nasihat. Maka kita berikan dia wejangan berarti itu kita sedang berikan dia nasihat. Dalam bahasa Arab juga jamaah, ada orang datang kepada kita, kemudian dia mengatakan, fulan, kau kan kenal sama A. Si A ini dia lagi lamar anak saya, putri saya. Bagaimana pendapatmu tentang si A tersebut? Berarti orang ini sedang minta nasihat kepada temannya tadi. Saya ulang, misalnya saya punya anak putri misalnya, masih bayi. Tiba-tiba ada orang datang ngelamar putri saya. Maka saya datang ke temannya si A, karena si A ini kenal laki-laki itu. Saya katakan, A, kau kan kenal sama si fulan itu si B, kau kenal sama si B. Bagaimana pendapat tentang si B? Karena si B ini ngelamar anak saya. Maka dalam istilah fikih, dalam istilah syariat, saya sedang minta nasihat kepada si A. Saya sedang meminta kebaikan kepada si A. Maka si A harus jujur sejujur-jujurnya tentang si B. Tidak boleh kita di situ berkhianat. Kenapa? Kita sedang dimintai nasihat. Dia sedang dimintai nasihat dari saya. Maka nanti dia bisa katakan sejujur-jujur misalnya. Dia bilang katakan, orang itu pintar, orang itu rajin sholat sih, ibadahnya bagus. Tapi sayang kalau ngutang nggak bayar. Harus sejujurnya. Ini namanya iradatul khair, menginginkan kebaikan. Oleh karena dalam hadis Nabi mengatakan apa? Ad-din nasihat. Agama itu apa? Nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah. Apakah kita nasihatin Allah? Ya Allah, kan enggak. Apakah kita nasihatin Rasulullah? Rasulullah harusnya begini, enggak kan? Apakah kita nasihati Al-Quran? Enggak. Apakah kita nasihatin? Enggak. Makna nasihat itu iradatul khair. Kita bermuamalah baik dengan apa yang kita sedang nasihati. Berarti tatkala kita nasihat untuk Allah, berarti kita menjalankan perintah-perintahnya dengan baik.
Tatkala kita disuruh nasihat kepada Rasulullah, berarti kita harus menjalankan perintah Rasulullah dengan baik. Tatkala kita disuruh memberikan nasihat kepada Al-Quran, maka kita harus memenuhi Al-Quran sehak-haknya dengan benar. Demikian juga tatkala kita bermuamalah sama orang, maka kita harus berbuat nusah sama mereka. Itu kita berbuat baik kepada mereka. Maka Nabi mengatakan, kalau ada saudara kita meminta nasihat kepada kita, meminta kebaikan kepada kita, minta wejangan kepada kita, minta kebaikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk memberikan kebaikan tersebut. Paham jemaah? Ini hak keberapa? Hak ketiga. Kemudian hak yang keempat jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza atasa fahamidallah fashammithu." Kalau ada saudaramu lagi bersin, kemudian dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, fashammithu. Maka jawablah dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Jamaah yang semoga Allah Taala, ini adab. Kalau kita bersin, kemudian ada saudara kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Ketahuilah ya, dijelaskan oleh para ulama, bersin itu adalah nikmat. Kenikmatan. Kita sekarang tidak merasa bersin itu kenikmat, kenapa? Terlalu sering bersin. Padahal itu nikmat Allah. Makanya kita disuruh mengucapkan alhamdulillah. Ya, coba bayangkan antum nggak bisa bersin, nggak bisa bersin. Susah juga. Makanya seorang tatkala dia bersin, dia harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Namun kalau seorang dia sudah bersin, mungkin sering bersin lebih dari 3 kali, maka ini dia tidak perlu mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ini adalah penyakit. Karena Nabi SAW pernah mendapati orang seperti itu. Tatkala ada orang bersin terus-terus, maka Nabi mengatakan ini adalah sukam. Ini orang sedang apa? Sedang apa namanya? Sakit atau sedang bersin. Oleh karena jemaah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang bersin ucap alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Ikhwan, sekali lagi saya katakan, jangan sepelekan seperti ini. Kenapa saya katakan dengan sepelekan? Kita tuh jarang dapat doa dari orang, ya tidak? Siapa sih yang doain kita? Yang doain kita paling mungkin orang-orang terdekat kita. Paling utama pasti orang tua kita, istri kita, ya kadang-kadang mungkin juga anak-anak. Secara umum jarang orang doain kita, ya tidak? Maka cara untuk kita bisa mendapati doa orang, kalau bersin ucapkan alhamdulillah jamaah. Kita nggak tahu doa siapa yang makbul di sisi Allah untuk kita. Yarhamukallah itu apa sih? Semoga Allah merahmatimu. Kayak kisah Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Imam Abu Dawud ini beliau sedang di tengah laut lah. Kemudian beliau dengar di tepian laut itu ada orang bersin. Orang itu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, agak kedengaran lah. Imam Abu Dawud dengar, ternyata tidak ada yang menjawab. Maka dia tanya, bisa nggak antar saya ke sana? Bisa, kau sewa perahu kecil ini, bayar 1 dirham. Maka dia sewa perahu kecil, dia dayung. Kemana? Ke tepian laut. Hanya untuk apa? Mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kemudian orang bersin mengucapin balik, yahdikumullah. Luar biasa. Maka Imam Abu Dawud pulang lagi balik ke tepian laut, ke tengah laut. Kemudian orang yang punya kapal ini mengatakan luar biasa. Imam Abu Dawud membeli surga dengan 1 dirham. Dengan 1 dirham. Kenapa? Dia mengatakan kita tidak tahu doa siapa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jarang orang mendoakan kita. Maka dengan cara-cara, salah satu cara di antara agar orang itu doakan kita, kalau kita bersin kita ucapkan alhamdulillah. Dan kalau kita jawab yarhamukallah, nanti dia doa balik. Yahdikumullah wa yusliba balak. Semoga Allah memberikan kau hidayah dan Allah memperbaiki urusanmu. Siapa yang doain kita kayak gitu, teman-teman? Ikhwan, jarang. Maka jangan sia-siakan. Dapat bersin itu dapat nikmat. Jangan disia-siakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian selanjutnya jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak selanjutnya kata Nabi SAW, wa idza marida fa'udhu. Kalau saudaramu sedang sakit, maka jenguklah.
Ini kewajiban kita kepada saudara kita. Apa hukum kita menjenguk orang ini? Kata para ulama, hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya apa? Kalau ada saudara kita sakit mungkin di satu RT, sebuah RT, kemudian tidak ada yang ngejenguk, maka semua satu RT itu dosa. Satu RT tersebut dosa. Kapan tidak berdosa? Kalau ada satu orang yang menggugurkan kewajiban tersebut. Ada satu orang yang datang kepada orang tersebut, barulah kewajiban itu gugur. Ikhwani fiddin, jamaah semoga Allah Ta'ala, ketahuilah menjenguk orang sakit ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Banyak dalil Nabi itu perintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Saya akan bacakan riwayat-riwayatnya. Contoh misalnya hadis dari Al-Barra bin Azib. Beliau mengatakan, amarona bi iyadatil marid. Nabi SAW perintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi pernah mengatakan, at'imul ja'i, berikan makan orang yang sedang sakit, wa'udul marid, dan jenguklah orang yang sedang sakit. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, udul marid, jenguklah kalian orang yang sedang sakit. Wamshu ma'al janaiz tudzakirukumul akhirah, dan iringilah jenazah karena hal tersebut akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. Ada 3 hak yang ini berhak ini adalah hak kewajiban bagi setiap muslim kepada muslim yang lainnya. Di antaranya kata Nabi, iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sedang sakit. Ini semua dalil saya bacakan sengaja jamaah supaya kita yakin bahwasanya mengunjungi orang sakit itu benar-benar ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak dalam hadis Nabi perintahkan? Nabi perintahkan. Makanya Al-A'mash cerita, kita ini salat jamaah. Kalau kita tahu ada saudara kita yang mungkin tidak hadir, mungkin tidak salat duhur, mungkin tidak salat asar, ini orang kemana? Maka mereka curigai ini orang ini sakit, sehingga mereka mengunjungi orang tersebut. Maka jamaah ini diantara hikmah diwajibkannya namanya salat jamaah di masjid, supaya kita tahu keadaan tetangga-tetangga kita bagaimana, apakah mereka sedang sakit ataukah tidak. Karena kalau ada orang tidak hadir salat, ketahuan, ini kayaknya telat nih, itu suudzon. Ini ketiduran, suudzon. Tapi kita curiga jangan-jangan dia sakit. Kalau dia sakit maka kita perlu kunjungi. Jamaah semua ta'ala, mengunjungi orang sakit banyak manfaatnya. Dari sisi orang yang mengunjungi dan juga dari sisi orang yang dikunjungi. Dari sisi orang yang mengunjungi manfaatnya besar. Kenapa? Dengan mengunjungi orang sakit kita itu pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah mengatakan, nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa itu kata Nabi? As-sihhatu wal faraq, yaitu sehat dan waktu luang. Kita tidak merasa diberikan nikmat sehat dan juga di waktu luang kita tidak merasa. Kapan kita merasakan nikmat itu ada? Tatkala kita sakit dan tatkala kita sedang sibuk. Makanya disebutkan bahwasanya orang yang sedang sehat itu sebenarnya dia sedang pakai mahkota kesehatan. Tapi yang bisa melihat mahkota tersebut hanyalah orang yang sakit. Tapi kita sama-sama orang sehat, kita tidak lihat. Yang bisa melihat mahkota tersebut siapa? Orang yang sedang sakit. Ini kita harus bersyukur tatkala kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmat faedah kalau kita mengunjungi orang sakit jamaah, kita akan ingat akhirat. Kita akan merasa bahagia. Kenapa maksudnya kita alhamdulillah saya tidak diberikan cobaan seperti ini. Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa asfalan minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Kata Nabi SAW, lihatlah orang-orang di bawah kalian dan janganlah kalian lihat orang-orang di atas kalian. Adzannya. Kita dengarkan adzan dulu, nanti kita lanjut sebentar. Allahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan sebentar. Tadi kita sampai pada hak yang kelima, kalau saudaramu sakit maka jenguklah. Saya ingin jelaskan ada manfaat-manfaat tatkala kita menjenguk orang sakit. Pertama, satu sisi orang yang menjenguk, kemudian sisi kedua orang yang dijenguk, kemudian ada manfaat yang didapati oleh kedua belah pihak bersamaan. Ada manfaat yang dihadapi oleh kedua pihak bersamaan.
Manfaat yang pertama jamaah semua didapati oleh orang sakit, tentu dia akan senang bahagia. Kenapa? Dikunjungi oleh saudara. Betapa banyak orang itu butuh namanya support kalau orang sedang sakit, butuh dorongan, butuh motivasi. Dia butuh seperti itu. Maka kalau kita datang, kita berikan motivasi kepada orang-orang yang sedang sakit. Jangan justru kita bikin mereka pesimis. Nggak lama lagi, kan bahaya. Kita harus bikin kita motivasi dia. Kemudian yang kedua, dia akan dapat doa dari orang yang mengunjungi. Apa doanya? La ba'sa tahurun insyaallah. Tahur insyaallah. Kenapa? Mudah-mudahan enggak apa-apa, ini sebagai penyucian dosa-dosamu. Kita tahu kita ini kan banyak dosa. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan musibah-musibah kepada orang supaya dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang enggak punya dosa? Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Ya bani Adam innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalian semua itu melakukan dosa di malam hari dan di siang hari. Pasti kita melakukan dosa. Maka kita butuh hal-hal yang bisa mengurangi dosa. Di antaranya adalah Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang sedang sakit. Ini manfaat bagi orang yang sedang sakit. Manfaat bagi orang yang mengunjungi jamaah, tadi kita katakan bahwasanya dia pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum." Lihatlah orang yang di bawah kalian dan jangan lihat orang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena dengan hal tersebut kalian akan tidak meremehkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ikhwan, kita ini sakit jamaah. Saya tahu mungkin di sini bapak-bapak ada yang sakit juga. Kemana-mana bawa obat. Ketahui di sana ada orang-orang yang sakitnya lebih parah. Tatkala kita melihat mereka, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat orang sakit jamaah itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan apa? Zurul kubur fa innaha tudzakkirakumul maut. Ziarahilah kubur karena hal tersebut akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Tapi di Indonesia kalau kita datang ke kuburan, kita nggak ingat akhirat. Kenapa? Kuburannya kayak taman. Sudah ada yang main sepatu roda mungkin di sana, main skateboard. Kenapa? Indah. Sudah tidak menyeramkan, membuat kita takut dengan apa? Akhirat. Tapi di antara cara sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah, kalau kita pengen melihat ingat akhirat, kita lihat orang sedang sakratul maut. Artinya kita sedang lihat orang sakit di ICU itu gimana tuh? Coba antum datang, kalau punya waktu kosong jangan ke mall. Kalau punya waktu kosong kemana? Ke rumah sakit. Lihat orang sedang sakit. Biar hati kita ini yang mungkin keras, nggak pernah nangis karena Allah Subhanahu wa taala, selalu banyak bermaksiat. Tatkala kita datang, kita lihat orang sakratul maut, lihat orang sedang sakit, lagi tidak bisa apa, hati akan lembut, berusaha mengingat akhirat. Ini keutamaan bagi orang yang sedang mengunjungi orang yang sakit. Kemudian di sana ada manfaat yang didapati oleh kedua pihak. Apa itu? Mereka akan saling mencintai di antara mereka. Tadi mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Dan antara hal yang bisa membuat seorang saling mencintai itu apa? Menebarkan salam. Apalagi kita mengunjungi sedang dalam keadaan dia sakit, apalagi kita kasih hadiah, apalagi kita motivasi mereka, maka ini akan membuat kedua belah pihak saling mencintai di antara mereka. Maka jamaah semoga Allah Taala perhatikan orang-orang yang sakit di antara kita. Jamaah semoga dirahmati Allah Taala. Ada faedah, saya lupa baca hadisnya. Di antara hal yang didapati orang yang sedang mengunjungi sakit ini, biar antum semangat mengunjungi orang sakit. Nabi mengatakan, man ada maridan, barang siapa yang mengunjungi orang yang sedang sakit, lam yazal fil khurfatil jannati hatta yarji. Maka kata Nabi SAW, maka orang ini tatkala dia mengunjungi orang sakit, dia itu pada hakikatnya sedang metik-metik buah di surga. Kapan dia selesai? Sampai dia pulang ke rumahnya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man ata akhahul muslim, barang siapa yang mengunjungi saudaranya sama muslim yang sedang sakit ya, masya fi kharafatil jannati hatta yajlis, maka dia itu sedang metik-metik buah di surga
Kapan selesai? Sampai dia duduk. Sampai dia duduk sama saudara tersebut. Fa idza jalasa ghamaratur rahmah. Tatkala dia duduk, maka dia akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Tatkala dia mungkin perginya pagi, maka para malaikat itu akan mendoakan dia sampai di waktu sore. Kalau dia datangnya sore, maka malaikat akan mendoakan dia sampai datang waktu pagi. Ikhwan, antum didoain malaikat. Mau tidak? Mau. Caranya dengan kita mengunjungi orang yang sakit. Apa-apalah modal dikit 50.000, 100.000. Enggak punya apa-apa juga datang aja sudah. Yang penting kita berikan semangat kepada mereka, doakan mereka, itu mereka sedang butuh-butuhnya. Dia dapat manfaat, apalagi kita. Kita juga mendapatkan manfaat dari amalan tersebut. Terakhir jamaah yang semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Nabi mengatakan wa idza mata fatba'hu. Kalau saudaramu meninggal, wafat, maka iringilah jenazahnya. Ini habis jenguk nih. 2 hari, 3 hari, 4 hari enggak sehat-sehat, akhirnya dapat berita dia meninggal. Maka di antara kewajiban yang harus kita lakukan kepada saudara kita sama muslim ini, kita hadiri jenazahnya. Ini penghormatan kita kepada saudara kita muslim itu yang terakhir jemaah. Kita hadiri jenazahnya. Dan sekali lagi amalan ini kembalinya kepada kita sebenarnya. Kembalinya kepada kita, dan semua amalan soleh begitu jemaah. Kita itu beramal bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Nabi mengatakan man yashkur fa innama yashkur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sungguh dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian sedang berbuat baik, sesungguhnya kalian sedang berbuat baik pada diri kalian sendiri. Allah enggak butuh. Allah itu sudah sempurna sebelum kita diciptakan. Maka kalau kita semua tidak beribadah kepada Allah, enggak ada urusan. Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu al atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, anak Adam, kalau kalian semua manusia, bahkan sampai jin-jin, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, semua kalian menjadi orang yang paling bertakwa di atas muka bumi ini. Artinya semua kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya hati seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ma zada fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambahkan sedikit pun kerajaanku. Sebaliknya kata Allah, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Semua kalian manusia dan jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, semua kalian punya hati seperti orang yang paling buruk di atas muka bumi ini. Siapa orang paling buruk? Fir'aun lah. Kata Allah, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Semua itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Maka semua amalan soleh itu untuk kita sendiri jemaah. Maka tatkala kita mengunjungi orang sakit, kita menghadiri orang yang sudah meninggal, itu pahalanya kembali kepada kita sendiri. Makanya pahalanya besar. Nabi mengatakan man syahidal janazata, barang siapa yang menghadiri jenazah hatta yusalliya, kemudian dia salatin, falahu qirat, maka bagi dia pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Tapi kalau dia sampai dikuburkan, dihadiri sampai dikuburkan salat tersebut, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Maka Nabi ditanya, 2 qirat itu seperti apa wahai Rasulullah? Kata Nabi, mithlul jabalain azimain, seperti 2 gunung yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah kemudian dia tidak mensolati, tapi dia tidak mengikuti sampai kuburan, tapi dia hanya sholatin, maka dia mendapatkan qirat. Fa in tabi'aha falahu qiratan. Sama, kalau dia menghadiri kemudian dia sholatin kemudian dia sampai kuburan, dia dapat 2 qirat. Kemudian Nabi mengatakan asgharuhuma mithlu uhudin. 1 qirat itu yang paling kecil, itu di antara kata Nabi seperti gunung Uhud. Antum sudah pernah lihat gunung Uhud? Kalau belum, nanti lihat di YouTube. Itu besar. Kira-kira pahalanya seperti itu, jelas kepada Nabi, dan itu qirat yang paling kecil. Maka jemaah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada saudara kita yang meninggal, maka ini hak
dia dari kita itu atau kewajiban kita kepada dia itu kita menghadiri jenazahnya. Sempat-sempatkan. Kalau kita tidak bisa sampai hadir pemakamannya, minimal kita datang, kita salatkan, kita doakan dia. Mudah-mudahan Allah merahmati dia, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau kita punya waktu luang, maka sebisa mungkin kita hadiri jenazahnya. Kenapa? Pemakamannya. Kenapa? Pahalanya besar dan kita akan mengingat namanya akhirat. Inilah jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 hal yang perlu kita harus perhatikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim atau kewajiban kita sesama muslim yang lain. Saya ulang, Nabi mengatakan tadi, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita ketemu dengan saudara kita sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaramu mengundang engkau, maka penuhilah undangan tersebut. Ini undangan apa tadi? Walimah. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kemudian yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Kalau saudaramu minta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashabbithu. Kalau saudaramu sedang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Tadi saya lupa, kalau dia tidak ucapkan alhamdulillah, kita ngapain? Diam aja udah. Tapi diriwayatkan oleh Al-Auza'i, ada orang bersin di samping dia, kemudian orang itu tidak mengucapkan alhamdulillah, maka Imam Al-Auza'i tanya kepada dia, fulan, kalau orang bersin itu ngucapin apa sih? Kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Baru Imam Al-Auza'i mengatakan yarhamukallah. Ingetin enggak apa-apa? Kita ingetin tidak? Mungkin kalau kita kenal, kita tahu ini orang baik, kita ingetin enggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak kenal, kita ragu-ragu, udah diam aja, cuma diam. Kemudian Nabi mengatakan, wa idza marida fa'udhu. Kalau saudaramu sedang sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Tapi kalau saudaramu meninggal, maka iringilah, hadirlah jenazahnya. Wallahu taala alam. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Ini murni dari kebodohan saya dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.